Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua murid-murid, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di bab 2 kemarin kalian sudah mempelajari tentang koordinat kartesius. Pasti kalian masih ingat kan dengan materinya? Karena koordinat kartesius akan ada hubungannya dengan materi pembelajaran kali ini. Nah, di video ini Ibu Dewi akan membahas bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Untuk bagian pertamanya, menyatakan relasi. Kalian bisa melihat materi ini di buku paket matematika halaman 76. Jadi, siapkan buku dan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, kalian dapat yang pertama, memahami maksud dari relasi. Yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang ketiga, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang keempat, menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan fungsi relasi. Baik, kita masuk ke materi pembelajarannya ya, memahami maksud dari relasi. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, ini Ibu ambil contoh, yaitu ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah himpunan siswa laki-laki 8A SMP Negeri 1 Sukadahulu, di mana anggotanya ada Akbar, Farel, Farid, Angga, dan Alven. Kemudian himpunan B, himpunan makanan kantin SMP Negeri 1 Sukadahulu, di mana anggotanya ada bakso, mie goreng, nasi kuning, dan nasi goreng. Nah, kalau kita bicara himpunan saja, itu tidak ada hubungannya. Misalnya Akbar itu bakso. Akbar bakso itu apakah Akbar seorang bakso atau bagaimana? Nah, berarti kita butuh penghubung agar ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Penghubungnya bagaimana? Nah, jadi penghubungnya seperti ini. Ibu akan beri penghubungnya yaitu makanan kesukaan. Kemudian Ibu gambar ya, seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Akbar makanan kesukaannya apa? Nah, jadi penghubungnya adalah makanan kesukaan. Ibu gambar ya, Akbar makan kesukaannya bakso. Farel makanan kesukaannya mie goreng. Farid ternyata makan kesukaannya juga mie goreng. Angga makanan kesukaannya nasi goreng, dan Alven makanan kesukaannya nasi kuning. Nah, kalian bisa lihat kan, jadi kata penghubungnya apa? Yaitu makanan kesukaannya. Coba bayangkan kalau kata makanan kesukaan itu tidak ada, jadi tidak ada artinya ya. Maka kata makanan kesukaan merupakan relasi himpunan A ke himpunan B. Sekarang Ibu ambil contoh yang lain dengan soal yang sama. Nah, sekarang Ibu coba menghubungkan Akbar dengan makanan kesukaannya yaitu nasi kuning. Farel makanan kesukaannya bakso. Nah, ternyata sekarang Farid tidak mempunyai makanan kesukaan di kantin. Angga juga tidak mempunyai makanan kesukaannya di kantin. Dan Alven juga tidak mempunyai makanan kesukaannya di kantin. Ternyata yang mempunyai makanan kesukaan yaitu hanya Akbar dengan makanan kesukaan nasi kuning dan Farel dengan makanan kesukaannya bakso. Nah, apakah contoh seperti ini merupakan relasi? Jawabannya iya. Karena relasi itu jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan, walaupun hanya ada satu anggota, atau ini ya contoh ini dua anggota yang sudah memiliki pasangan, itu artinya sudah memiliki relasi. Walaupun yang Farid, Angga, Alven itu tidak mempunyai pasangan, itu tidak masalah. Yang penting ada satu anggota saja yang sudah memiliki pasangan, itu sudah dikatakan dengan relasi. Nah, untuk menyatakan relasi ini ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, ini kita masuk ke bagian pertamanya, menyatakan relasi dengan diagram panah. Ini ada contohnya, yaitu ada 4 orang anak, Amel, Nadine, Verlin, dan Yani. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Amel menyukai warna ungu, Nadine menyukai warna merah, Verlin menyukai warna biru, dan Yani menyukai warna merah. Langkah pertamanya, kita buat dulu himpunannya. Yang ini seperti gambar ya, yaitu himpunan A isinya Amel, Nadine, Verlin, dan Yani. Himpunan B yaitu warna favorit mereka, ungu, merah, dan biru.
Nah, relasinya apa? Relasinya tentunya warna favorit. Sekarang kita langsung menghubungkan saja menggunakan diagram panah. Oke. Jadi di sini Amel menyukai warna apa? Amel menyukai warna ungu. Kita hubungkan saja dengan ungu, jangan lupa tanda panahnya. Kemudian Nadine menyukai warna apa? Nadine menyukai warna merah. Oke, kita hubungkan juga ya. Sekarang Verlin menyukai warna biru. Kita hubungkan Verlin ke biru. Dan Yani menyukai warna merah. Kita hubungkan Yani ke merah. Nah, seperti ini saja untuk yang ke diagram panah. Jadi, untuk himpunan A-nya dihubungkan langsung ke himpunan B dengan menggunakan diagram panahnya. Mudah kan? Baik, sekarang kita masuk ke cara menyatakan relasi yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan atau disingkat dengan HPB. Nah, soalnya masih sama dengan yang tadi ya, yaitu 4 orang anak diminta menyebutkan warna favoritnya. Amel menyukai warna ungu, Nadine menyukai warna merah, Verlin warna biru, dan Yani warna merah. Nah, bagaimana sih sebenarnya maksud dengan himpunan pasangan berurutan ini? Yaitu, jadi kita membuatkan himpunan yang berisi urutan-urutan antara nama anak tadi dengan warna favoritnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat kurung kurawal, kemudian buka kurung, kita sebutkan nama anaknya, Amel, dipisahkan dengan tanda koma, warna kesukaannya ungu. Jangan lupa tutup kurung lagi, dilanjutkan dengan koma, kemudian buka kurung lagi, kita tulis anak yang kedua yaitu Nadine, suka warna apa? Merah, dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian tutup kurung lagi, pisahkan lagi dengan tanda koma, kita lanjut dengan anak yang ketiga buka kurung lagi, yaitu Verlin. Verlin kemudian suka warna apa? Koma lagi, biru. Jangan lupa tutup kurung lagi, dan yang terakhir buka kurung lagi, Yani, koma, kesukaan warnanya apa? Merah. Tutup kurung. Nah, untuk terakhir, karena awalnya harus dengan kurung kurawal, maka akhirnya juga kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, mudah kan? Nanti kita akan lanjut lagi yang ketiga, yaitu dengan diagram kartesius. Baik, sekarang kita masuk ke cara penyajian relasi yang terakhir, yaitu dengan diagram kartesius. Soalnya masih sama, yaitu 4 orang anak dan disuguhkan untuk menyebutkan warna favoritnya. Ingat ya semuanya, kalau dari kiri ke kanan itu disebut sumbu X, dari atas ke bawah itu disebut dengan sumbu Y. Nah, karena ini sumbu X-nya itu adalah nama anak, jadi Ibu tulis sini adalah nama. Nama, yang ini atasnya adalah warna. Oke, sekarang kita langsung bagaimana sih cara dengan kartesius ini? Ya kita tinggal menghubungkannya saja. Amel tadi suka warna ungu. Seperti diagram kartesius ya, dihubungkan dengan garis putus-putus. Kemudian Nadine suka warna merah. Kita hubungkan juga dengan garis putus-putus kayak gini. Nah, nanti kalian kalau di buku dengan penggaris ya, biar lebih rapi. Nah, sedangkan Verlin ini suka warna biru. Kita hubungkan lagi. Oke. Nanti kalian harus pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, untuk Yani suka warna merah. Nah, kita hubungkan lagi dengan warna merah. Nah, seperti ini saja. Nah, mudah kan? Pasti kalian sudah paham, yaitu menyatakan relasi dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir dengan diagram kartesius. Nanti habis ini kita akan masuk ke contoh soalnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan X yang berisi anggota 36, 64, 81, 100 dan himpunan B yang berisi anggota 6, 7, 11 adalah A setengah dari, B faktor dari, C akar dari, D kuadrat dari. Oke, di sini Ibu gambarnya pakai diagram panah saja ya. Jadi ini adalah himpunan X yang berisi 36, 64, 81, dan 100, sedangkan ini adalah himpunan Y yang berisi anggota 6, 7, dan 11. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang A setengah dari. Apakah 36 itu setengah dari 6? Tidak. Apakah setengah dari 7? Juga tidak. Apakah setengah dari 11? Juga tidak. Nah, sekarang kita lihat 64. Apakah setengah dari 6, 7, dan 11? Ternyata tidak. 81. Apakah setengah dari 6, 7, dan 11? Tidak. 100 apakah setengah dari 6, 7, dan 11? Juga tidak. Berarti pilihan yang A itu salah ya. Sekarang kita lanjut yang B, faktor dari.
Nah, faktor dari itu apa? Faktor dari adalah bilangan-bilangan yang merupakan pembaginya. Nah, sekarang kita lihat apakah 36 faktor dari 6? Tidak ya, kalau 6 faktor dari 36 betul. Ingat ya, kalau relasi itu nggak boleh kebalik. Jadi kalau 36 faktor dari 6 itu salah. Nah, apakah 64 juga faktor dari 6, 7, dan 11? Juga tidak. 81 apakah faktor dari 6, 7, dan 11? Juga tidak. Dan 100 apakah faktor dari 6, 7, 11? Juga tidak. Sekarang berarti yang B jawabannya bukan juga. Sekarang kita C, kita lihat akar dari. Apakah 36 akar dari 6? Bukan ya, kalau 6 akar dari 36 itu betul karena 6 kuadrat adalah 36. Ingat, tidak boleh kebalik. Jadi, sekarang kita lihat 64. Apakah akar dari 7? Juga bukan. Apakah 81 akar dari 6, 7, 11? Juga bukan. Apakah 100 juga akar kuadrat dari 6, 7, 11? Juga bukan. Nah, berarti yang C juga bukan. Nah, sekarang kita lihat D. Apakah 36 kuadrat dari 6? Nah, betul ya. 36 kuadrat dari 6 karena 6 kuadrat adalah 36. Jadi kita hubungkan. Nah, apakah 64 merupakan kuadrat dari 7 dan 11? Tidak. Apakah 81 kuadrat dari 7 dan 11? Tidak. Apakah 100 kuadrat dari 11? Juga tidak. Nah, berarti hanya 36 yang merupakan kuadrat dari 6. Ya nggak apa, karena kalau relasi itu yang penting ada satu saja minimal yang menghubungkan antara himpunan X dan Y ini sudah dinyatakan relasi ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Ingat ya, korelasi satu aja yang berhubungan itu sudah termasuk relasi. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, yang kedua. Terdapat himpunan yaitu A 5 dengan anggotanya 5 dan 6, B himpunannya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke B. Nah, kita lihat sekarang himpunan A itu adalah 5 dan 6. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. 2 kurangnya dari. Berarti himpunan B harus besar dong dari himpunan yang A. Nah, sekarang kita lihat himpunan A 5 apakah kurang dari 4? 2 kurangnya dari 4? Tidak. Apakah 5 kurang dari 2 kurangnya dari 5? Juga tidak. Apakah 2 kurangnya dari 6? Tidak. Apakah 5 2 kurangnya dari 7? Iya. Jadi kita buat kurung kurawal yaitu 5,7 tutup kurung tanda koma. Sekarang kita lihat 6. Apakah 6 2 kurangnya dari 8? Iya dong. Ya, jadi kita buka kurung 6,8. Jangan lupa dengan tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini ya jawabannya. Jadi buka kurung kurawal, buka kurung 5,7 tutup kurung, 6,8 tutup kurung. Jadi ingat ya, untuk yang sebelah kiri itu adalah himpunan A, untuk yang sebelah kanannya setelah koma itu adalah himpunan B. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu menggunakan diagram kartesius ini ya. Himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram di bawah ini. Nah, ingat ya, kalau untuk diagram kartesius, himpunan pasangan berurutannya yang pertama yang disebutkan itu adalah himpunan yang X dulu. X dulu, baru yang Y nanti di sebelah komanya ya. Nah, kita lihat dulu. Dimintanya himpunan pasangan berurutan yang pasti harus pakai kurung kurawal. Buka kurung dulu, kita lihat. Ini 1 dihubungkan dengan 1. Berarti 1, Y-nya, X-nya kan 1, Y-nya berapa? Y-nya 1. Tutup kurung lagi. Nah, kemudian ternyata 1 ini masih ada lagi loh di kawannya di sumbu Y-nya yaitu 5. Nah, kita lihat ini kan masih ada 5. Berarti buka kurung lagi. Sumbu X-nya dulu yang ditulis ya. 1, kemudian sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya 5. Tutup kurung. Kemudian koma lagi. Kemudian kita lihat 2. Oh, 2 ternyata nggak ada kawannya di sumbu Y. Ya udah skip aja. Kita langsung lanjut yang ke sumbu X yang 3, yaitu kita lihat 3 ini ternyata ada kawannya di sumbu Y, yaitu 4. Tulis dong 3, sumbu Y-nya tadi 4. Tutup kurung, koma lagi. Kita lihat
4 di sumbu X ini ada kawan nggak di sumbu Y? Ternyata ada, yaitu 2. Kita tulis dulu buka kurung, sumbu X-nya 4, kawannya di sumbu Y yang terhubung adalah 2, tutup kurung. Kemudian jangan lupa koma lagi. Ya, yaitu 5. 5 ternyata masih ada kawannya di sumbu Y, yaitu 3. Berarti di X-nya 5, koma Y-nya tadi 3. Udah selesai, udah nggak ada lagi kan himpunan isinya. Jadi kita tutup kurung, kemudian jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, jadi demikian ya video tentang menyatakan relasi dari Ibu. Nah, untuk video selanjutnya Ibu Dewi akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.